Sesuai dengan kita mulai saja sambil lalu menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin was sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa khususan li muallif hadzal kitab Syekh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani wa Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharaini amin wa li jami'i masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami'i ustadzina wa ustadzi ustadzina wa li jami'il awliya'i tis'ah wa li jami'il awliya' fil Indonesia wa li jami'il awliya' fid dunya wa li jami'il muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhum wa an sa'iris sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin anna Allah ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumidduna bimadadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa li qada'i hajatina min hawaiji dunya wal akhirah hasalallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita meskipun sekarang Tempurjo masih banyak diguyur oleh hujan dan sudah mengakibatkan sebagian saudara kita mengalami musibah akibat guyuran banjir. Semoga kita yang masih tidak diberikan ujian terkait dengan hujan yang telah diturunkan oleh Allah, kita tetap diberikan semangat oleh Allah untuk terus menjaga kebaikan, terutama dalam hal ini adalah lewat kajian rutin yaitu ngaji bersama dengan NU. Semoga apa yang kita lakukan dijadikan oleh Allah sebagai amalan yang kelak kita bisa harapkan pahalanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berhenti untuk terus mengingatkan kita agar terus bisa istiqomah dalam kebaikan, di mana keistiqomahan itu beliau sampaikan dalam hadis beliau yang berbunyi afdhalul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah, yang artinya adalah paling utamanya amal perbuatan di sisi Allah itu adalah keistiqomahannya meskipun sedikit. Maka semoga kita yang hadir di sini diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, dicatat sebagai umatnya Rasulullah dan dijadikan sebagai umat yang betul-betul terus bisa istiqomah dalam kebaikan. Baik, sebagai muqaddimah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian
kajian kita, yaitu kitab Nasha'ihul Ibad. Sebelum kita melanjutkan tahadduts bin nikmah, dan semoga kita flashback, artinya review ulang pelajaran kemarin. Kita ingat bahwasanya pelajaran kemarin kita membahas tentang masalah riba salah satunya. Dalam kesempatan kali ini betul saya ingin mengingatkan bahwasanya dawuhnya Allah itu salah satu yang disebutkan di dalam ayat wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, yang artinya jangan sekali-kali engkau mengira bahwasanya orang yang berjuang di jalan Allah yang sudah mati itu mati. Jangan sekali-kali kita mengira seperti itu. Bahkan mereka di sisi Allah itu tetap hidup dan mendapatkan rezeki. Kenapa kok harus saya sampaikan itu? Mengingat dawuhnya Habib Abdullah Balwal Haddad di dalam kitab Nasha'ihul Diniyah, beliau sempat mengatakan kalau kita mengikuti, kita kan ada di NU itu kan mengikuti para ulama terdahulu. Lah kata Habib Abdullah Balwal Haddad, kalau kita tidak sempat mengikuti ulama-ulama salaf yang memang betul-betul dijadikan rujukan karena beliau mendahului kita, maka setidaknya kita mau mengaji kepada kitabnya. Karena mengaji kepada kitab yang beliau karang itu sama seperti ngaji kepada beliau yang sudah mendapatkan yang sudah menjadi panutan dan dikatakan sebagai para ulama salaf. Dan dikonfirmasi dengan ayat Allah, beliau masih hidup. Maka tidak salah. Artinya saya tetap yakin dalam kegiatan kita, kalau kita niatnya itu tulus dan murni, niat ngaji karya-karya ulama salaf, ulama itu tidak akan pernah diam, pasti juga akan menjaga kita dengan cara beliau. Karena dawuhnya Allah kan jelas, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillah, dan jangan pernah engkau mengira bahwasanya mereka yang berjuang di jalan Allah yang sudah mati itu mati. Bal ahyaun, mereka itu hidup, dan bukti itu nyata. Para wali yang kita kenal itu meninggal ternyata bisa memberikan kehidupan kepada mereka yang masih hidup. Nah, cerita ini kenapa kok harus saya sampaikan? Terakhir saya ingin mengingatkan, kemarin terakhir seingat saya sebelum kejadian fenomena yang terjadi salah satu tokoh NU yang kena ya kesalahan mungkin dalam berbicara sehingga digoreng oleh netizen atau apa, kita pasti tidak boleh mengatakan itu benar karena fenomenanya sudah jelas-jelas seperti itu. Nah, cuman paling tidak sebelum kejadian itu seolah-olah, ini perasaan saya dan itu sudah terjadi berulang-ulang, seolah-olah pada saat kita ngaji kemarin itu nyampe bab ghibah. Kan kemarin ghibah dijelaskan itu ada 3 pada pembahasan ghibah, di mana ghibah itu bisa menghilangkan terhadap amal soleh, kan gitu kan? Ghibah itu bisa menghilangkan amal soleh. Nah, definisi ghibah kemarin itu oleh Imam Nawawi dijelaskan ada 3. Membicarakan kejelekan orang lain yang seandainya orang lain itu ada, mereka marah. Nah, dan meskipun orang lain itu memang jelek, nah itu namanya ghibah. Nah, kalau membicarakan kejelekan orang lain padahal orang lain itu tidak jelek, ya kan, itu namanya fitnah atau buhtan. Kemarin kan penjelasannya seperti itu. Nah, kalau menyampaikan kejelekan orang lain di muka umum itu bukan lagi ghibah dan bukan lagi fitnah, tapi di sini itu dijelaskan sebagai asyatmu atau mencaci. Nah, artinya apa? Mari ngaji koyo ngono kita berhenti karena fenomena yang terjadi salah seorang tokoh yang sudah berbicara ya kurang pantas lah, kurang etis, sampai ada sebutan kalimat goblok, ya kan? Nah, itu kan tidak etis. Oke lah, kalaupun itu mau dimasukkan pada mengingatkan tapi di muka umum kan itu tidak boleh. Nah, begitu juga kita yang sudah ngaji gini kok pas melok-melok posting membicarakan beliau di muka umum itu sama seperti mencaci. Nah, itu yang saya maksud. Ya gini
yang menurut kita itu meninggal pasti akan terus membarengi kita. Yang dalam arti seolah-olah wis le iku saiki fenomenane ono, awakmu gak usah melok ribut biar tidak masuk pada kategorinya orang yang mencaci. Itu kan seolah-olah seperti itu. Imam Nawawi boleh meninggal, tapi yang paling tidak setelah kita ngaji itu harusnya kita bisa menjaga lisan kita atau tangan kita dari mencaci orang di muka, dari menyampaikan kejelekan orang lain di muka umum. Meskipun tujuan kita adalah mengingatkan. Kan mengingatkan atau menunjukkan kejelekan di muka umum itu kan dinamakan sebagai mencaci. Nah, seolah-olah Imam Nawawi kemarin itu wes yo kalau sudah tahu seperti itu sudah tidak usah ikut, harusnya seperti itu. Jadi sudah biarkan, toh beliau itu sudah meminta maaf, maka ketika sudah minta maaf ya harus kita terima. Baik, itu sekedar ingin tahdus bin nikmah agar kita semakin yakin bahwasanya lek awak dhewe istiqomah ngaji maring kitab ulama salaf yang memang sudah terkenal beliau itu dalam hidupnya berjuang di jalan Allah, yakin beliau tidak akan pernah diam menuntun kita agar terus ada dalam kebaikan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kajian kita yaitu kitab Nasoihul Ibad, di mana pada malam hari ini kita sudah masuk pada makalah yang ke-19. Baik, kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu utawi dawuh at-tasi'ata asyara kang kaping 19 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayatake saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Arba'atun utawi perkara papat minal khisoli takese saking pira-pira pakerti fil jannati kang ono ing dalam swarga iku khairun luwe api minal jannati saking swarga iku dhewe nafsiha ya takese awak dhewene surga. Kata Rasulullah, ada 4 hal yang 4 hal itu kelak kalian akan temukan ada di dalam surga, dan 4 hal itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Apa yang 4? Yang 4 itu yang pertama al-khuludu. Al-khuludu nyatane langgeng fil jannati ing dalam swarga iku khairun luwe api minal jannati tinimbang saking swarga iku dhewe. Ai itolatul iqamati tegese suwine meneng fil jannati ing dalam swarga iku an amah luwe nikmat li ahliha kedue ahline swarga min wujudi nafsil jannati tinimbang saking onone swarga iku dewe. Jadi kadang yang kita harapkan itu adalah surga, tapi kita lupa kalau ada yang lebih baik daripada surga, yaitu apa? Kekalnya kita ada di dalam surga. Karena ada yang dimasukkan oleh Allah di dalam surga, tapi ternyata tidak lama ada di surga dia ditarik kembali ke neraka. Nah itu, jadi kekalnya di dalam surga itu lebih baik daripada surganya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, wa khidmatul malaikati. Wa khidmatul malaikati lan nyatane oleh lumatine para malaikat fil jannati ing dalam swarga. Mati ini, berarti baterainya tidak ada ini. Yang kedua itu adalah wa khidmatul malaikati lan oleh lumatine para malaikat fil jannati ing dalam swarga li ahliha maring ahline jannah iku khairun luwi api minal jannati tinimbang saking swarga iku dhewe. Fa khidmatul malaikati moko utawi oleh lumatine para malaikat iku tadullu nutuwake ala ziyadati irtifai ahlil jannati ing atase tambahe dhuwure pangkat
tingkate wong kang ahli swarga. Jadi surga itu kan ada tingkatannya. Nah, tingkatannya itu ditunjukkan oleh banyaknya para malaikat yang melayani. Artinya pelayanan para malaikat di dalam surga itu tentu lebih baik daripada surganya itu sendiri. Jadi jangan lupa, kita boleh meminta surga, tapi jangan lupa hal-hal yang terkait dengan surga kita harus minta. Terus yang berikutnya, yang ketiga, kan ada 4. Yang ketiga itu adalah wajiwarul ambiyai. Wajiwarul ambiyai lan nyatane oleh dadi tetanggane para nabi. Bikasril jimi utawi jiwar iku kelawan iku tetep kelawan nganggo kasroh jimi. Wa dhammiha lan domai jib, berarti bisa jiwar bisa juar, berarti min qurbihim tegese saking oleh parek saking ambiya fil jannati ing dalam swarga li ahli tegese kedue ahli swarga iku khairun luwe apik minal jannati tinimbang saking swarga. Yang ketiga itu adalah mendapatnya bisanya seseorang dekat dengan para nabi di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Karena memang tidak semua orang kelak bisa berkumpul dengan para nabi, dan tidak semua orang yang ada di dalam surga itu nanti akan dilayani penuh oleh para malaikat, dan tidak semua orang pula ketika ada di dalam surga itu bisa selamanya ada di dalam surga. Itu semua tergantung dari amal baik yang kita lakukan selama ada di dunia. Lanjutannya adalah qala Allah taala, qala dawu sinten Allah taala halim luhur sinten Allah wa hasuna lan bagus sapa ulaika mengkono wong apane rafiqon oleh dadi kanca waridullahi ta'ala lan ridhone Gusti Allah taala fil jannah. Itu jadi salah satu ayatnya itu adalah yang dimaksud dengan mereka di surga itu mendapatkan teman yang sangat baik, itu adalah teman-teman mereka atau tempat perkumpulan mereka itu bisa bertetangga atau bersama dengan para nabi. Ada beberapa golongan ya yang akan digolongkan oleh Allah nanti berada di surga di hari kiamat itu bersama dengan para syuhada, para anbiya, yaitu salah satunya itu adalah at-tajir as-sadiq, yaitu seorang pedagang yang memang jujur dengan dagangannya. Di dalam kitab Sulamut Taufik itu dijelaskan seperti ini. Jadi salah satu orang yang akan dikumpulkan oleh Allah dengan para syuhada dan para nabi itu adalah orang yang berdagang atau pedagang yang jujur. Jadi at-tajirus shadiq yusharu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi itu wasyiddiqin wasyuhada wassalihin itu nanti semuanya akan bertetangga dengan para nabi. Makanya kalau jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Begitu juga kalau para pejabat yang adil itu nanti akan berkumpul dengan para nabi. Karena tidak semua orang. Nah, yang dimaksud oleh Allah dengan pertemanan yang sangat indah atau pertemanan yang sangat baik di surga itu adalah ketika seseorang itu memiliki tetangga para nabi. Dan yang paling terakhir dari hal yang paling baik daripada surga itu adalah waridullahi lan nyatani ridhone Gusti Allah taala halemohlu sinten Allah fil jannati yang dalam swarga an ahliha saking ahline jannah iku khairun wa api minal jannati tinimbang saking swarga.
li anna ridwanallahi ta'ala krana sak temene ridone utawa ridone Gusti Allah taala hale maulu sinten Allah iku akbar luwe agung min jami'in ni'ami tinimbang saking sakabehane nikmat. Jadi itu di dalam surga ada 4 hal yang paling penting atau lebih berharga daripada surganya itu sendiri. Yang pertama, kekalnya kita di dalam surga. Yang kedua, pelayanan para malaikat. Yang ketiga, jadinya kita sebagai tetangganya para nabi. Dan yang keempat itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita ada di dalam surga. Maka ketika kita ada di dalam surga tapi keempat hal itu tidak kita miliki, maka kenyamanan kita ada di surga itu terasa seperti halnya kita tidak merasakan nikmatnya apa-apa. Ya sama modone awake dhewe duwe omah, sama seperti kita punya rumah kaping entuke utang karo diuber-uber karo iya karo bank, ya ndak nyaman punya rumah. Ya sama seperti itu. Jadi ada yang lebih baik ketika kita punya rumah, tapi rumah itu dibangun tanpa dari hutang atau biaya sendiri. Nah gitu. Terus sama seperti ketika kita diundang jamuan makan, tapi si pemilik itu tidak rela, mesti nggak enak. Ya kita ada atau kita ikut sebuah pesta, tapi kita salah kostum. Nah sama seperti itu. Itu yang ada di dalam surga. Lanjutannya Rasulullah, beliau bersabda lagi, wa arbatun, ada 4 hal lagi minal ihsoli saking piro-piro pakerti finnari ing dalam neraka iku syarrun luwe elek minan nari tinimbang saking neraka nafsiha yo tegese awake nar. Jadi ada yang lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Boleh kita masuk ke neraka, tapi naudzubillahi min dzalik, insyaallah kita tidak akan masuk ke neraka, tidak akan. Kenapa? Karena kita sudah pegang kuncinya. Terus nomor 2, Rasulullah itu tidak akan pernah diam ketika umatnya itu digiring untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok satu-satunya orang makhluknya Allah yang akan membela mati-matian umatnya untuk tidak masuk ke neraka itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hampir tidak ada yang lolos dari penelitian Rasulullah untuk bisa menyelamatkan umatnya dari neraka. Makanya rugi kalau kita tidak yakin mlebu surga, nggak yakin rugi. Karena pembelaan Rasulullah itu di dalam kitab Usfuriyah itu masya Allah sudah. Jadi harus betul-betul yakin kita. Insya Allah mesti yakin mlebu di surga. Cuman memang dawuhnya Allah itu ada kecuali orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah. Jadi ada itu di sana cerita itu, ada yang memang ditakdirkan orang itu harus masuk ke dalam neraka. Yuk akhirnya masuk dalam neraka. Malaikat sampai laporan di Rasulullah, gak terima laporan ya Rasul. Sing ono di jero neraka iku sing wiritan ya Hanan ada seperti itu. Terus akhirnya Rasulullah nangis merintahkan para malaikat untuk mengambil orang yang berzikir, karena itu bagian dari umatnya Rasulullah. Pokoknya yang penting kita diaku umat Rasulullah, insya Allah surga, mesti surga nih. Nah di neraka ternyata ada yang lebih jelek daripada neraka itu sendiri, juga sama ada 4. Yang pertama al-khuludu nyatane langgeng finnari yang dalam neraka iku syarrun luwe elek minan nari tinimbang saking neraka aitulil iqamati tegese suwine meneng fiha ing dalam nar asyaddu luwe banget ala ahliya ing atase ahli nar min dukhuliha tinimbang saking oleh melebune ahli maring nar. Jadi yang pertama itu adalah kekalnya kita di dalam neraka, kekalnya seseorang di dalam neraka itu lebih jelek daripada nerakanya itu sendiri. Artinya apa? Artinya memang ada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk dalam neraka tapi tidak kekal di dalam neraka. Itu. Terus berikutnya yang lebih jelek daripada neraka lagi
tadi itu adalah wa taubihul malaikati lan oleh meleh-meleh para malaikat al kufar ing wong kafir finnari ing dalam neraka iku syarrun wa elek minan nari tinimbang saking neraka. Yang kedua itu adalah mencacinya, mencaci, menjelekkan, pokoknya gegeri. Jadi memarahinya malaikat kepada orang kafir di dalam neraka itu lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Fataubihu moko utawi meleh-meleh iku at-ta'yiru. At-ta'yiru itu ta'yir itu meremehkan. Wa ta'nif wa tahdid. Taknif ya sama, meremehkan, mengerdirkan, mencaci, menghinakan, itu sama. Wa tahdid dan mengancam. Wa tahdid itu mengancam. Wa tahdid dan mengancam. Jadi itu yang paling menakutkan, tidak nyaman. Karena ada orang yang masuk di dalam neraka, tapi para malaikat itu tidak pernah berani menyentuh. Bahkan api neraka pun akan terasa dingin. Ada itu banyak cerita-cerita riwayatnya itu. Jadi ada yang dilindungi oleh amalnya. Jadi api itu tidak menjadi panas gitu loh. Ada yang seperti itu. Jadi yang kedua itu adalah amarah atau cacian, ancaman yang diberikan oleh para malaikat itu justru lebih menakutkan daripada neraka itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah wajiwaru syaitani lan oleh dadi tetonggone setan finnari ing dalam neraka iku syarrun luwe elek minan nari tinimbang saking neraka. Fasyaitanu moko utawi setan iku korinun dadi kanca, iku korinu ahliha dadi kancane wong ahli neraka. Fisil silatin ing dalam rantai wahidatin kang siji. Jadi nanti setan, jin, iblis yang masuk di neraka itu menjadi satu rantai atau satu rombongan bersama dengan orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka. Dan yang terakhir yang paling ditakutkan adalah wa ghadabullahi ta'ala udlan bendune Gusti Allah ta'ala ale maha luhur sinten Allah finnari ing dalam neraka iku syarrun luwe elek minan nari tinimbang saking neraka. Wa ahlullahi ta'ala wa ahlillahi ta'ala lan ahline Gusti Allah ta'ala iku la yubalu wa ahlillahi ta'ala lan ahline Gusti Allah ta'ala iku la yubaluna ora bakal meduli sapa ahline Gusti Allah min dukhulin nari saking mlebune neraka idza hasala ing dalem narekane hasil lahum maring ahlillah apa ar-ridwanu ridho minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala. Fal hayyatu moko utawi pira-pira ula wal ribulan pira-pira kalajengking finnari ing dalem neraka iku la tata'allam ora bakal milarani apa hayyat wal aqrab biha kelawan ahlillah li anna Allah ta'ala krana satemene Gusti Allah ta'ala radhiya ridho sinten Allah anha ando saking niksa maring ahlillah fi dukhuliha ing dalem oleh melubune ahlillah annara ing dalem neraka. Nah, ridho Allah atau kebencian Allah kepada seseorang di dalam neraka itu lebih menakutkan daripada neraka itu sendiri. Tapi ada ahlinya Allah atau orang yang diridhoi oleh Allah itu tetap masuk ke dalam neraka. Ada yang seperti itu. Karena orang yang menjadi ahlillah atau yang menjadi hamba Allah yang betul-betul taat kepada Allah, mereka sudah tidak lagi peduli apakah dia harus masuk ketika dia sudah mendapatkan ridho Allah. Mereka tidak lagi peduli apakah dia harus masuk neraka. Makanya lek cari Gus Baha anggar sampean itu ridhone Gusti Allah wis aman, tenang sudah. Maka nanti ketika dia sudah mendapatkan ridho dari Allah, meskipun dia ada di dalam neraka, termasuk hewan-hewan nanti yang akan menyiksa seperti halnya ular,
Ular itu namanya Syuja'ul Aqra. Yang ada di neraka itu ularnya itu namanya Syuja'ul Aqra. Syuja' itu artinya bengis, Aqra itu kalau tidak salah botak. Jadi gambaran ularnya nanti di neraka itu adalah ular yang bengis dan botak, tidak memiliki bulu. Jadi tidak memiliki bulu. Jadi gambarannya seperti itu. Itu ular yang ada di dalam neraka. Dan mereka semua itu tidak akan pernah menyakiti orang-orang yang telah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ada 4 hal yang lebih jelek daripada neraka ketika seseorang memasukinya. Yang pertama, kekalnya kita ada di dalam, kekalnya seseorang tersebut ada di dalam neraka. Terus yang kedua itu adalah kebencian para malaikat, siksaan dan ancaman para malaikat itu lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah bertemannya kita dengan para setan, itu juga tidak nyaman berada di dalam neraka. Dan yang terakhir, dan ini adalah hal yang paling ditakutkan, kebencian Allah senantiasa menyertai orang yang tidak diridhoi. Karena setiap orang yang mendapatkan ridho dari Allah, mereka sudah tidak peduli meskipun mereka masuk ke dalam neraka, karena mereka tetap akan nyaman berada di mana saja, entah mereka ada di surga ataupun ada di neraka. Karena semua tidak akan berbahaya ketika kita sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kita bisa ambil dari pelajaran seperti ini? Seringkali manusia itu menginginkan sesuatu tapi tidak pernah sadar akan apa yang dia butuhkan. Makanya Nabi kadang menjelaskan itu, kadang pengen melebu di surga, ya kan? Padahal di surga itu belum tentu enak ketika tidak mendapatkan ridho Allah. Belum tentu enak ono di surga lek pas gak iso konco karo para nabi. Belum tentu enak di surga lek pas gak entuk layanan teko para malaikat. Karena yang ada cuma keinginan-keinginan saja. Tuh enak. Jadi nanti ada sub-subnya itu. Jadi kelihatan yang di sana itu dilayani, di sini tidak. Itu pengen gitu loh. Lah wong urip karo pengenan tok itu tidak akan pernah bisa bahagia dengan apa yang dimiliki. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil. Seringnya manusia itu seringnya manusia itu kehilangan nikmat Allah yang telah diberikan karena dia mesti ingat apa yang diinginkan tapi tidak pernah ingat akan apa yang ia butuhkan. Itu sering. Ya mesti koyo ngono wis, mesti koyo ngono. Jadi sering, jadi kalau orang sudah yang diingat itu adalah yang diinginkan, wis to uripe gak bakalan seneng. Sama seperti enak yo kalau kita punya mobil, enak yo kalau kita punya rumah tingkat. Nikmat yang sekarang duwe sepeda motor, duwe omah, gak keudanan itu hilang gara-gara ingat kita enak yo kalau kita punya rumah, enak yo kalau kita punya mobil. Nikmat sepeda motor yang sudah dirasakan itu akhirnya hilang. Nah itu yang sing marai akhirnya awake dhewe megawe itu tidak bisa menikmati apa yang sudah kita dapatkan dari hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Ya karena itu, karena kebahagiaan kita senantiasa gantungkan kepada sesuatu yang masih menjadi fata morgana. Iya kayak ngono. Jadi bahagia masih menunggu kalau punya rumah tingkat, bahagia masih menunggu kalau kita sampai punya mobil. Ngenteni iku yo gak sabar bahagia. Makanya kata Bagus Bahak, orang kaya itu adalah orang yang tidak terlalu banyak kebutuhannya terkait dengan dunia. Apa yang kita miliki ya sudah, dia merasa cukup dengan itu, wah kaya dia. Karena orang ketika kekayaannya
itu hanya terkait dengan materi, maka sebesar apapun kekayaan yang dimiliki itu tidak akan bisa memberi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi orang yang diberi kekayaan oleh Allah di dalam hati, maka sekecil apapun anugerah yang dimiliki, insya Allah dia tetap bisa mensyukuri. Insya Allah besok kita akan membahas lagi tentang makalah yang ke-14 yang menjelaskan tentang ada 4 hal yang tidak akan pernah sempurna ketika kita tidak memiliki 4 hal yang lain. Kalau yang tadi kan ada di surga tidak akan pernah sempurna ketika tidak memiliki 4 hal. Ada di neraka tidak akan pernah tercelah ketika tidak memiliki 4 hal, kan seperti itu. Nah, artinya hikmahnya kepada kita harus lebih selektif terhadap apa yang betul-betul kita butuhkan, menghilangkan sesuatu yang hanya tampak oleh mata atau sesuatu yang kita inginkan. Akhiran kita tutup kegiatan kajian pada malam hari ini dengan pembacaan suratil Fatihah, doa dan pembacaan surat wal asri dan doa kafaratul majlis. Kemudian kita tutup juga dengan pembacaan qasidah ibadullah rijallah. Ala hadini hawala kulli natin salihah wa nakhusu li muallif hadzal kitab Syekh Al-Imam An-Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi wa Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharaini amin wa li jami' masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami' ustadzina wa ustadzina wa li jami'il awliya tis'a wa li jami'il awliya fil Indonesia wa li jami'il awliya fid dunya wa li jami'il muassis jami'an nahdlatul ulama radhiyallahu anhum wa an sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin Allah ta'ala yahmina bi himayatihim wa yumitna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Lillah
asa ta'ti bisyarati wa yasfu waktuna lillah bikas fil hujabi an aini wa raf'il baini mim baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah ibadallah rijalallah aghithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asana bifadlillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.